Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Hak dan Kewajiban pada kasus markup anggaran dari Amsal Sitepu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Indah Rosyid dengan NIM akhir 83 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Fatiru Ilaullah dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM akhir 102. Perkenalkan, nama saya Oktaria Dia Puspita dengan Prodi Teknik Pertanian dengan NIM akhir 24. Perkenalkan, nama saya Raditya Duyoga Adikama dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM akhir 1060. Perkenalkan, nama saya Jordan Triprapista dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM akhir 19. Amsal Sitepu, seorang pekerja kreatif videografer di Sumatera Utara akhirnya divonis bebas. Kenapa kita mengambil kasus Amsal Sitepu sebagai topik diskusi pada kelompok kami? Karena kasus ini sedang hangat pada akhir-akhir ini di media sosial. Dan juga kita bisa tahu bagaimana regulasi, peraturan, dan hak kewajiban yang seharusnya diterima dan dikerjakan oleh pelaku jasa kreatif di Indonesia ini. Selanjutnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari topik yang kita diskusikan ini yang pertama terkait dengan bagaimana kronologi dari kasus Amsal Sitepu ini dapat terjadi. Lalu yang kedua terkait dengan faktor penyebab. Faktor penyebab apa yang dapat menyebabkan terjadinya kasus Amsal Sitepu ini. Lalu yang ketiga terkait dengan hak dan kewajiban apa yang dilanggar dari kasus Amsal Sitepu. Yang keempat, yakni alternatif solusi pencegahan dari kasus Amsal Sitepu ini. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni penanggulangan dari kasus Amsal Sitepu. Tujuan dari pembahasan kali ini, yang pertama, untuk mendeskripsikan kronologi dari kasus Amsal Sitepu. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab dugaan anggaran. Yang ketiga, yaitu menganalisis hak dan kewajiban dari seorang Amsal Sitepu. Merumuskan alternatif solusi pencegahan. Untuk yang kelima, yaitu mengevaluasi upaya penanggulangan agar kasus ini tidak terjadi serupa. Amsal Sitepu merupakan videografer profesional melalui perusahaan CV Promise Land menawarkan video profil desa kepada beberapa desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sekitar 20 desa di 4 kecamatan, Tigan Deret, Tigan Pinanga, Tigan Panah, dan Nanam Terang. Menggunakan jasanya dengan anggaran 30 juta per desa menggunakan dana desa. Rektorat Kabupaten Karo melakukan audit dan mengeklaim adanya markup. Auditor menilai biaya wajar per video adalah 24,1 juta. Si harga tersebut dinilai sebagai merugikan negara sebesar 202 juta rupiah. Pada November 2025, Kejaksaan Negeri Karo menetapkan Amsal Sitepu sebagai tindak pidana korupsi. Amsal Sitepu ditahan di rumah tahanan Medan. Setelah kronologi peristiwa, kita dapat memberikan faktor penyebab kenapa kasus Amsal Sitepu ini dapat terjadi. Faktor pertama yaitu perbedaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga anggaran yang ditawarkan oleh Amsal Sitepu. Untuk faktor yang kedua yaitu tidak adanya standarisasi dalam pembuatan video kreatif. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya literasi aparat dalam memahami karakteristik ekonomi kreatif. Yang keempat yaitu kesalahan pendekatan hukum dalam membedakan jasa profesional dan juga tindakan korupsi. Kasus Amsal Sitepu menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan 3 namun berakhir bebas berdasarkan pasal 191 KUHP karena tidak terbukti bersalah. Analisis hak dan kewajiban. Pelanggaran hak yang dialami oleh Amsal Sitepu yang pertama adalah pelanggaran akan pekerjaan dan profesi, di mana pekerjaan yang dijalani oleh Amsal Sitepu dianggap melakukan korupsi gitu. Terus yang kedua adalah pelanggaran atas keadilan hukum, di mana tuduhan yang diarahkan kepada Amsal Sitepu oleh jaksa dinilai tidak memiliki bukti yang kuat. Yang ketiga, pelanggaran atas kepastian hukum, di mana ketika saat perjanjian dengan pihak desa, Amsal Sitepu tidak mendapatkan kontrak secara tertulis, sehingga hal tersebut menyebabkan kesalahpahaman pada bagian anggaran. Selanjutnya adalah pelanggaran kewajiban yang dilanggar oleh pihak jaksa. Yang pertama adalah pelanggaran profesionalisme, di mana pihak jaksa tidak dapat membedakan antara jasa profesional dengan tindakan korupsi. Yang kedua adalah pelanggaran objektivitas, di mana kerugian yang dialami negara tidak logis karena jasa pembuatan video dinilai 0 rupiah. Selanjutnya adalah kewajiban Amsal Sitepu yang telah Amsal penuhi. Yang pertama adalah menyelesaikan tugas yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak. Yang kedua, telah menyerahkan tugas kepada pihak desa dan tidak adanya komplain dari pihak desa. Dan yang ketiga, tidak adanya niat jahat untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya adalah kontrak dengan pihak desa, di mana antara Amsal Sitepu dengan pihak desa telah menandatangani kontrak dan juga telah memperoleh kesepakatan harga. Yang kedua adalah
pihak desa tidak merasa dirugikan dengan harga tersebut. Selanjutnya, alternatif solusi pencegahan. Yang pertama, pahami dunia industri kreatif. Perlu bagi kita untuk memahami bagaimana konsep dan alur dari dunia industri kreatif itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan rasa curiga ataupun kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang kedua, melakukan negosiasi. Perlu bagi kita untuk melakukan negosiasi antara pihak vendor maupun pihak klien, di mana dari negosiasi ini kita akan menentukan bagaimana konsep ataupun alur dan bahkan dana yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan video. Yang ketiga, melakukan kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ini merupakan poin yang vital bagi kedua belah pihak, karena kontrak kerjasama akan menjadi acuan apabila terjadi suatu permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah itu ada beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini. Yang pertama adalah meningkatkan literasi aparat hukum. Aparat hukum perlu mengetahui dan memahami bagaimana karakteristik di bidang ekonomi ini. Yang kedua adalah menyelidiki jaksa yang terlibat guna untuk menghindari penyalahgunaan jabatan yang ada. Yang ketiga adalah memperbaiki regulasi tentang di bidang ekonomi kreatif. Dengan pemerintah perlu untuk memperbaiki dan mengevaluasi regulasi di bidang ekonomi kreatif. Pada 19 November 2025, Amsal Sitepu ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pembuatan video profil desa. Setelah berjalannya beberapa bulan kasus tersebut dan ramai dibicarakan di media sosial, kasus tersebut mendapatkan perhatian oleh Komisi 3 DPR. Setelah itu, kasus tersebut dan Amsal Sitepu divonis bebas. Amsal Sitepu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga markup anggaran pada pembuatan video profil desa. Dengan adanya kasus tersebut, kita bisa tahu bagaimana regulasi peraturan yang dalam bidang ekonomi kreatif di Indonesia ini. Dihimbau juga untuk masyarakat bisa memahami, bisa menghargai para jasa kreatif di Indonesia. Diharapkan juga pemerintah untuk memperbaiki regulasi peraturan dalam bidang ekonomi kreatif di Indonesia agar menciptakan Indonesia yang lebih maju ke depannya. Terkait dengan hak